Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo Little Stars, kembali lagi di hari Minggu bersama Kak Ica, Kak Sofia. Yes, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi adik-adik. Siap adik-adik yang di rumah? Siap. Oke, semuanya mari bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini, hari yang indah Tuhan yang Engkau jadikan untuk setiap kami Bapak. Bapak walaupun online Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Bapak. Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau memperbaharui setiap hati kami. Kami mau datang dengan hati yang penuh Tuhan. Kami mau datang Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau. Dan kami mau Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan ketika kami menyembah Engkau. Karena kami percaya Bapak, ketika hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami, ada sesuatu yang terjadi, ada mujizat Tuhan yang terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Woo! 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 Oke, adik-adik siap? Mari kita mulai. Ayo adik-adik, kita gerakkan badannya. Kita menari untuk Tuhan. Kita kan sama-sama ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, down.
more, 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 more. I want more, 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 more. Angkat tangannya, we praise. I wanna clap my hand, clap my hand. I wanna 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 clap my hand. Because of Jesus. Lagi I wanna clap. I wanna clap my hand. 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 Because of Jesus. More, 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 more. I want more, 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 more. Mari angkat tangannya. We praise you more, 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 more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna love today. Ha ha ha. Ha ha ha. I wanna love today. Ha ha ha. I wanna love today. Ha 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 ha. Betul adik-adik love Jesus. Lagi I wanna love today. Ha ha ha. Ha ha. I wanna love today. Ha ha ha. I wanna love today. Ha ha ha. Because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you more, 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 more. I want more, 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 more. We praise you. Let us swim. I wanna swim today. 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 Because of Jesus, I wanna jump. I wanna jump today. I wanna jump today. I wanna jump today. I wanna jump. Lompat yang tinggi. I wanna jump today. I wanna jump today. Because of Jesus. Adik-adik siap-siap. Jump, 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 jump. Because of Jesus. Lagi ya jump. Jump, 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 jump. Because of Jesus. More, 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 more. I want more, 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 more. We praise more, more, more. I want more, 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 more. We praise you. Katakan we praise you. We praise you. We praise you. We praise. Sekali lagi. We praise you. Haleluya. Adik-adik di rumah katakan Yesus, 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 Yesus. Jangan dong Yesus. Amin adik-adik. Yes, adik-adik. Ya, mari kita menyembah Tuhan hari ini Tuhan. Yes, mari kita menyembah Tuhan saat ini. Adik-adik semua tangannya terangkat. Mari kita angkat tangannya untuk Tuhan. Kita tutup mata kita memandang Yesus. Yes, Lord. Oh. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kita tahu kita dikasihi Tuhan Yesus. Kita dicintai Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyembah Tuhan. Yes, Lord. Kau Bapa yang indah Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami. Hanya kasih
apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Yes, Lord. Tak ada lagi kasih seperti
Mari adik-adik katakan, Tuhan Yesus, saya mencintai Engkau. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang kekal untuk setiap kami. Saya tahu Tuhan, saya dikasihi, saya diterima di dalam Engkau, di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Saya diterima, saya diampuni, saya dikasihi, dan saya bisa mengampuni, mengasihi orang lain, sehingga saya punya sukacita, punya damai sejahtera dalam hati saya, dan itu kekal selama-lamanya. Saya terima itu. Terima kasih Bapa untuk hadirat Engkau, untuk hadirat Engkau yang manis, yang indah. Saya suka Tuhan berada di dalam hadirat Engkau. Dan saat ini saya katakan, saya siap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh guru saya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai Little Disciple, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Alicia. Selamat ulang tahun ya, God bless you. Oke, kita bakal masuk ke firman Tuhannya. Seperti biasa adik-adik harus siapin Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Selamat sore adik-adik. Sore ini kita akan belajar buah roh lagi seperti yang kemarin, yaitu buah roh sukacita. Ya, oke. Shirley akan mulai dengan satu ayat dari Alkitab. Ya, di Mazmur 16 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, ya, di bahasa aslinya sebenarnya di hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita. Di tangan kananmu ada kebahagiaan selama-lamanya. Ya. Jadi adik-adik, sukacita itu hanya berasal dari Tuhan. Waktu kita punya hubungan sama Tuhan, waktu itu sukacita itu akan mengalir dari dalam keluar, ya, dan akan membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik ingat nggak? Minggu lalu Tante Shen sama Cici Naomi cerita mengenai sukacita, dan Cici Naomi kasih gelas yang diisi air. Coba adik-adik lihat lagi tayangan yang kemarin. Nah, bagaimana adik-adik kalau kakak penuhin ini batu-batunya sama batu-batunya itu Tuhan Yesus, adik-adik kita penuhin air ini kita sama Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi adik-adik? Oke, sampai tumpah-tumpah adik-adik. Oke, adik-adik tahu nggak sih waktu kita penuhin hidup kita, waktu kita penuhin diri kita sama Tuhan Yesus, sukacita kita itu meluap keluar. Sukacita kita itu sampai tumpah-tumpah keluar, dan orang lain sampai bisa ngerasain sukacita itu adik-adik. Nah, oke, adik-adik udah ingat ya ceritanya yang kemarin ya? Oke, nah sekarang ya ayat Alkitab bilang, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik, kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan hari ini kita berbicara mengenai sukacita, adik-adik. Ya, di Alkitab ada satu cerita, ya, bagaimana sukacita itu
mengalir keluar dan berdampak bagi orang-orang lingkungannya. Dan kemudian bukan cuma berdampak, bahkan menular kepada orang-orang sekitar. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 34 kita belajar mengenai seorang bernama Paulus dan temannya yang bernama Silas. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Ya, Saulus awalnya adalah seorang Farisi yang jahat. Dia menangkap orang-orang Kristen dan kemudian menjebloskan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Tetapi suatu hari Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam suatu penglihatan. Dan sejak saat itu Saulus bertobat dan berubah. Saulus berganti nama menjadi Paulus. Kasih Tuhan merubah hatinya yang jahat menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Paulus kemudian memberikan hidupnya untuk belajar firman Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Pada suatu hari, Paulus dan Silas melayani dan memberitakan Injil di Filipi. Di situ, Paulus mengusir setan dari seorang wanita yang memiliki roh sihir, roh tenung adik-adik. Ya, kenapa? Karena roh yang di dalam wanita itu mengganggu pelayanan Paulus. Adik-adik tahu, wanita yang punya roh tenung ini selama ini gara-gara ada roh tenung di dalamnya, wanita itu memberikan keuntungannya besar loh kepada majikannya. Karena dia bisa ngeramal, ya, bisa kasih keuntungan buat orang-orang yang dia kasih petunjuk, ya. Nah, sehingga ketika roh tenungnya diusir dari wanita ini, majikannya jadi marah karena mereka kehilangan sumber penghasilan. It's about money, ya. Mereka kepingin mendapatkan uang lebih banyak lagi, tapi mereka nggak bisa lagi sekarang. Sehingga kemudian para majikan wanita ini menangkap Paulus dan Silas. Lalu Paulus dan Silas diseret di tempat umum oleh para penguasa. Paulus dan Silas dituduh sebagai pengacau kota. Dan kemudian mereka juga dituduh bahwa mereka mengajarkan adat yang salah. Pembesar kota kemudian menangkap Paulus dan Silas. Mereka memaksa buka pakaian Paulus dan Silas. Lalu Paulus dan Silas diderak. Tadi tahu diderak, dipukul dengan tongkat. Sakit sekali adik-adik. Ya. Lalu tubuh Paulus dan Silas itu menjadi luka-luka. Ya, dalam kondisi luka-luka begitu, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan bukan hanya dalam penjara yang biasa, yang biasa aja gitu, tapi mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Dan bukan hanya itu, mereka juga dipasung adik-adik. Adik-adik boleh lihat nih gambarnya. Yang dimaksud dipasung adalah mereka dimasukin kakinya, dimasukin ke dalam kayak lubang besi beton gitu. Ya, dimasukin ke dalam lubang beton gitu. Dan kemudian mereka dirantai sehingga mereka nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di situ doang. Kakinya terikat di situ dan tangannya juga pastinya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan penjaranya waktu itu adik-adik, itu bukan penjara yang kayak sekarang. Kalau penjara yang kayak sekarang, Tante Sherry pernah pergi ke penjara, pernah masuk ke tempat mereka. Penjara yang sekarang itu modelnya kayak rumah kita. Ada bangunan, kemudian ada kamar-kamar, mereka tidur di kamar-kamar. Pokoknya persis kayak rumah kita, cuma mereka nggak bisa keluar dari situ. Itu penjara zaman sekarang adik-adik. Tapi kalau penjara zaman dulu nggak kayak gitu. Penjara zaman dulu itu rata-rata itu dibuat di bawah tanah. Dan bawah tanahnya dulu itu bener-bener serem. Kenapa? Di situ gelap dan di situ banyak binatang, tikus, lipan, kecoa, segala macam. Dan itu seringkali pembuangan dari atas itu nggak beres, sehingga di bawah itu mengalir berbagai macam air kotoran dari tempat di atasnya adik-adik. Jadi penjara itu bau, gelap, mengerikan sekali. Dan Paulus dan Silas di penjara yang paling dalam. Dalam kondisi tubuh
menderita dan luka-luka karena habis dipukulin. Adik-adik bisa bayangkan kondisinya ya. Sakit sekali pastinya. Tapi adik-adik tahu nggak? Rupanya karena selama ini Paulus dan Silas punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka sukacita dari Tuhan itu mengalir keluar dari dalam diri mereka. Seperti adik-adik tahu nyanyian itu. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Itu dia. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is their strength. Oke, adik-adik, the joy of the Lord is my strength. Ya, sehingga akibatnya adik-adik, kira-kira tengah malam, bukannya teriak kesakitan, Paulus dan Silas malahan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara yang keras. Sampai-sampai orang-orang hukuman lain bisa mendengar mereka memuji Tuhan. Dan tiba-tiba waktu mereka sedang memuji Tuhan seperti itu, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu. Belenggu itu rantai yang mengikat mereka. Lepas semuanya, cok. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia ambil pedangnya. Dia mau bunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu semua udah melarikan diri. Dia pasti dihukum mati kan kalau orang-orang tahanan itu semua melarikan diri. Tetapi tiba-tiba dia mendengar Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Hai Bapak, jangan celakakan dirimu Bapak, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Suluh itu lampu tuh ya adik-adik ya, lentera. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara itu jadi mengerti, ini nggak mungkin terjadi. Ini pasti mujizat. Kalau nggak mungkin. Dan ini pasti ada kuasa Tuhan Yesus di balik ini. Lalu kepala penjara itu mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara tersebut dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka-luka mereka. Kemudian, kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu, kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bersukacita bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik semua, kita sudah belajar dari kisah Paulus dan Silas tadi. Bagaimana sukacita dari Tuhan mengalir dari dalam diri mereka sebagai hasil hubungan mereka sama Tuhan. Dan kemudian sukacita itu membawa dampak, membawa berkat bagi sekelilingnya. Dan kemudian sukacita itu bukan cuma membawa berkat bagi sekelilingnya, sukacita itu juga menular kepada orang-orang di sekitar mereka. Oke, adik-adik semua, seperti juga Paulus dan Silas, kita juga bisa
menjadi berkat dan menularkan sukacita Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kemudian sukacita dari Tuhan itu akan mengalir keluar. Dan kemudian kita akan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Dan kita akan menularkan sukacita Tuhan kepada banyak orang di sekeliling kita. Adik-adik, demikian cerita hari ini. Tentu saya percaya adik-adik pasti belajar dari cerita Paulus dan Silas tadi. Bagaimana sukacita dari Tuhan akan membawa berkat dan menular kepada orang-orang sekelilingnya. Dan kita juga semua mau belajar bagaimana kita mau menjadi berkat membawa sukacita bagi sekeliling kita. Oke, demikian cerita Tante Sally hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan alat tulis dan kertas. Dan mari kita simak pertanyaan-pertanyaan ini. Sukacita yang sejati berasal dari apa yang membuat Paulus dan Silas tetap bersukacita, memuji, menyembah Tuhan walaupun dalam kondisi seperti itu? Apa hasil dari respon Paulus dan Silas? Kita juga bisa memiliki sukacita seperti Paulus dan Silas waktu kita... Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa kirimkan jawabannya ke Kakak Mary ya. Halo adik-adik Little Disciples, selamat hari Minggu dan selamat sore untuk kita semua. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Yang pasti kita selalu luar biasa dan sehat selalu. Sama seperti Koko yang selalu sukacita. Nah adik-adik, jadi sebelum kita mulai, Koko mau kasih sedikit penjelasan nih tentang ayat hafalan kita pada minggu lalu. Nah, jadi sebenarnya ayat hafalan kita pada minggu lalu itu harusnya Matius 6 ayat 22, bukan Roma 6 ayat 22. Nah, di situ Koko kurang teliti saat membacakan ayat hafalan kita. Jadi, Koko very sorry ya adik-adik, karena Koko kurang teliti. Oke, kita mulai ya ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, boleh dong adik-adik tulis di kolom komentar seperti biasa kalau adik-adik sudah siap. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Dan thank you buat yang udah tulis di kolom komentar. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Amsal 10 ayat 12. Oke, kita mulai ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, ulangin ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, sekarang bareng-bareng ya ngapalinnya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
Oke, selesai deh. Dan itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Dan see you next time. God bless you adik-adik. Dan happy Sunday buat kita semua. Hai Little Disciples, kita ketemu lagi di minggu ini. Nah, kakak mau ngingetin untuk adik-adik semuanya, jangan lupa untuk selalu absen online dan mengikuti semua kegiatan yang sudah diberikan oleh kakak-kakak tadi ya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Untuk itu, kakak mau berdoa buat adik-adik supaya Roh Kudus memimpin adik-adik untuk mengerti firman yang telah dikaburkan tadi. Sekian ibadah hari ini. See you next time. Bye-bye.